Pilot dan kopilot maskapai Batik Air tidur bareng selama hampir setengah jam dalam penerbangan dari Kendari, Sulawesi Tenggara ke Jakarta. Peristiwa ini diinvestigasi dan disampaikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dalam keterangannya. Laporan investigasi penerbangan diakses Detikcom dari situs resmi KNKT Jumat 8 Maret 2024. Dalam dokumen digital laporan pendahuluannya, KNKT menyampaikan bahwa pesawat yang dimaksud adalah Batik Air, jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Peristiwa ini terjadi pada 25 Januari 2024. Pesawat itu terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang ke Bandara Halu Oleo di Kendari, kemudian kembali lagi ke Sota. Selama penerbangan, Second in Command atau SIC atau kopilot memberitahu pilot in command atau PIC atau pilot bahwa dia tidak istirahat cukup sebelumnya, tulis KNKT. Pesawat berangkat dari Jakarta, demikian KNKT menyebut Sota, ke Kendari pukul 3.14 waktu Indonesia Barat. Selama penerbangan, pilot mempersilahkan kopilot untuk istirahat dulu, maka kopilot itu tidur di kokpit selama sekitar 30 menit. Pilot kemudian mengambil alih tugas kopilot sebagai pilot monitoring atau PM, sekalian menjalankan tugas utamanya sebagai pilot flying atau PF. Sesampainya di Kendari, ATC memberitahu bahwa cuacanya di bawah standar dan bandara juga belum buka. Pesawat kemudian bertahan selama 30 menit di udara. Pukul 7.48 waktu lokal, pesawat itu mendarat di Kendari. Kedua pilot kemudian makan mie instan kemasan gelas atau cup di kokpit. Pukul 00.05 UTC atau pukul 7.05 waktu lokal, pesawat itu kembali terbang dari Kendari menuju Jakarta alias penerbangan balik lagi dengan nomor penerbangan BTK 6723. Namun dalam penerbangan kali ini, pilot bertindak sebagai pilot monitoring atau PM, dan kopilot yang tadi sudah tidur bertindak sebagai pilot flying atau PF. Total penumpang di pesawat ada 153 orang. Di udara, pramugari juga memberi makanan ringan ke pilot dan kopilot. Pukul 00.37 UTC atau pukul 7.37 waktu lokal, kedua pilot itu melepas handset mereka dan pelantang atau loudspeaker kokpit dikencangkan volumenya. PIC pilot minta izin ke SIC kopilot untuk istirahat dan izin diberikan. Pilot meminta izin ke SIC atau kopilot untuk istirahat dan izin diberikan. Beberapa detik kemudian, PIC tertidur dan SIC kemudian mengambil alih tugas PIC sebagai PM atau pilot monitoring, tulis KNKT. Pilot yang tidur itu bangun pukul 01.22 UTC atau pukul 8.22 waktu lokal. Dia menawarkan kopilot barangkali mau tidur juga. Kopilot kemudian menjawab bahwa dia tidak ingin istirahat. Mereka berbincang sekitar 30 detik. Kemudian PIC atau pilot melanjutkan tidurnya, tulis KNKT. Kopilot sadar bahwa PIC tertidur dan kemudian mengambil alih tugas si pilot itu. Kopilot pada saat itu menjalankan tugas sebagai PF atau pilot flying atau yang menerbangkan pesawat, dan PM atau pilot monitoring sekaligus. Mereka kemudian sempat meminta pusat kontrol area atau area control center atau ACC Makassar untuk terbang menuju 250 derajat. ACC Makassar menginstruksikan pesawat untuk menghubungi ATC Jakarta atau ACC Jakarta. Pukul 1.43.42 UTC, kopilot readback atau prosedur penerbangan membaca kembali instruksi area control center Jakarta. Namun beberapa saat kemudian kopilot ini tertidur secara tidak sengaja. Pukul 1.56 UTC atau 12 menit setelah transmisi rekaman terakhir dengan kopilot, ACC Jakarta bertanya kepada pesawat BTK 6723 ini mengenai berapa lama pesawat ini akan terbang pada 250 derajat seperti sekarang. Namun pilot atau kopilot pesawat BTK 6723 ini tidak menjawab. Belakangan diketahui keduanya tidur. Pukul 2.11 UTC atau 28 menit setelah transmisi terakhir terekam dari SIC atau kopilot, PIC atau pilot terbangun dari tidur dan sadar bahwa pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar, tulis KNKT. Pilot kemudian melihat kopilotnya sudah tidur dan membangunkan dia.
Pilot kemudian memberitahu ACC Jakarta bahwa pesawatnya mengalami masalah radio komunikasi dan saat ini masalah itu sudah beres. Pesawat kemudian terbang dan mendarat di Jakarta dengan lancar. Tidak ada yang terluka pada peristiwa itu dan tidak ada kerusakan di pesawat, tulis KNKT. Pilot itu berusia 32 tahun, berasal dari Indonesia. Dia punya lisensi ATPL, mengantongi 6.304 jam terbang. Co-pilot adalah pria 28 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, mengantongi 1.665 jam terbang. Sehari sebelumnya, dia kurang tidur karena baru saja pindah rumah dan terkadang tidur tidak nyenyak karena membantu istrinya menjaga bayinya. Dalam tindakan keselamatan yang ditandatangani Kepala KNKT Suryanto Cahyono ini, KNKT menyampaikan safety notice pada 7 Februari 2024 kepada seluruh pilot dan pramugari agar meningkatkan kewaspadaan dan komunikasi, memeriksa kabin dan kokpit sesuai prosedur, mengatur waktu istirahat yang cukup sebelum tugas, dan memastikan kebugaran pribadi. Dalam rekomendasi keselamatan, KNKT menyatakan bahwa pilot harus mengembangkan daftar periksa pribadi yang mencakup gangguan, penyakit, pengobatan, stres, alkohol, kelelahan, dan emosi atau disingkat dalam bahasa Inggris sebagai I'm Safe. Investigasi tidak menemukan panduan atau prosedur rinci dari daftar periksa pribadi I'm Safe, seperti pedoman penilaian untuk setiap kategori penurunan nilai. Tidak adanya panduan rinci dan prosedur bisa membuat pilot tidak dapat menilai kondisi fisik dan mental mereka dengan baik, tulis KNKT. Oleh karena itu, KNKT merekomendasikan Batik Air Indonesia untuk menyusun panduan dan prosedur rinci memastikan bahwa daftar periksa pribadi I'm Safe dapat digunakan untuk menilai fisik dan mental pilot kondisi dengan benar, tulis KNKT. Kokpit juga harus diperiksa setiap 30 menit, namun investigasi KNKT tidak menemukan prosedur rinci untuk pemeriksaan semacam itu yang telah diatur dalam prosedur darurat keselamatan atau SEP Batik Air Indonesia sendiri. Oleh karena itu, KNKT merekomendasikan Batik Air Indonesia untuk menyusun prosedur rinci dalam melakukan kokpit pemeriksaan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kokpit dapat dilaksanakan dengan baik, tulis KNKT.